Seorang perawat yang bertugas di bagian poliklinik eksekutif Rumah Sakit Umum Sidoarjo, Jawa Timur, meninggal dunia. Perawat ini meninggal setelah berjuang selama hampir 3 minggu di ruang ICU. Sementara, seorang perawat di Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya juga meninggal dunia akibat COVID-19 pada Kamis sore. Perawat berusia 26 tahun ini meninggal 4 hari setelah melahirkan seorang bayi laki-laki melalui operasi sesar. Sang bayi saat ini tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramlan karena juga positif COVID-19. Dari data Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Provinsi Jawa Timur, ada 110 perawat di Jawa Timur yang terkonfirmasi positif COVID-19. 8 diantaranya meninggal dunia. Perawat Jawa Timur berduka lagi karena pada hari ini tanggal 24 Juni jam 3.35 tadi telah kehilangan perawat terbaik kita, yaitu Saudari Vivitra Walada, seorang perawat di Rumah Sakit Gotong Royong. Saudara Vivitra pada saat sakit, masuk rumah sakit, beliau dalam keadaan mengandung 8 bulan. Dan saat dirawat di rumah sakit, yaitu pada hari ketiga, jadi masuk rumah sakit tanggal 15, kemudian pada hari ke-4, 5 itu dilakukan seksio bayinya. Dan bayinya sekarang kondisinya dirawat di ruang neonatal intensif care unit di Rumah Sakit Angkatan Laut dan juga terkonfirmasi positif untuk COVID-19. Di Kota Malang, Jawa Timur, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah 20 kasus. Jumlah ini didominasi klaster keluarga yang berada di Kelurahan Bunul Rejo, Kecamatan Blimbing. Saat ini, pasien yang terkonfirmasi positif menjalani karantina mandiri dan sebagian lainnya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang. 13 itu ada di Kecamatan Blimbing, Kelurahan Bunul Rejo, 13 ya. Yang lainnya menyebar, yang 7. Ada masih klaster sama? Ya, klaster yang sama, konfirm positif yang sebelumnya. Merespon terus bertambahnya pasien COVID-19 di Jawa Timur, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meminta adanya pemisahan perawatan untuk pasien COVID-19 gejala ringan dan berat. Rumah sakit rujukan COVID-19 diharapkan dapat fokus menangani pasien dengan gejala berat dan kritis. Sementara, pasien gejala ringan dapat dirawat di rumah sakit darurat. Sedangkan orang tanpa gejala diminta mengisolasi mandiri. Saya minta untuk ada relaksasi supaya dipisahkanlah yang berat sama yang berat sekali, severe, dengan yang ringan sama sedang, supaya rumah sakit bisa konsentrasi pada pasien-pasien yang penyakit berat sama yang severe, sehingga lebih banyak lagi yang bisa diselamatkan. Ya, kalau yang ringan cukup di rumah sakit lapangan atau rumah sakit sekitar ini. Kalau yang tidak ada gejala cukup di isolasi mandiri di Kampung Tangguh. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Kesehatan, hingga Rabu 24 Juni di Jawa Timur, jumlah kumulatif kasus positif COVID-19 sebanyak 10.298. Sementara DKI Jakarta, yang merupakan provinsi dengan angka positif corona terbanyak, kumulatif kasusnya ada di 10.404. Ini artinya Jawa Timur hanya memiliki selisih 106 kasus dibanding Jakarta. Dan bila dilihat secara laporan kasus penambahan per hari, Jawa Timur jadi yang tertinggi. Hingga Rabu kemarin, Jawa Timur ada penambahan kasus baru sebanyak 183 kasus. Disusul DKI Jakarta sebanyak 157 kasus, dan di posisi ketiga Sulawesi Selatan ada 132 kasus baru. Hal inilah yang memunculkan kekhawatiran Jawa Timur akan menyalip tingginya kasus positif corona di Jakarta jika tidak ada penurunan. Tim Liputan Kompas TV.